adil pada diri sendiri, yaitu kan ada penyakit nih pada diri kita nih Bapak Ibu. Kita punya syahwat. Punya syahwat? Syahwat itu jangan persepsi hanya biologis ya. Syahwat dunia, syahwat binatang. Kita punya amarah? Punya nggak amarah? Punya. Punya kita amarah. Makalah perlulah amarah itu dikelola, kan itu bagian daripada jiwa, nafs, agar bergeser amarah itu kan nanti syukur-syukur, dan memang itu tujuan terbaik kita, amarah bergeser menjadi mutmain. Kan nafsu itu ada 3 kan? Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, sama nafsu amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka Allahumma inna nas'alu bi lutfika ayyujirana min 'adlik. Allahumma na'udzu bifadlika min 'adlik ya 'adlu ya latif ya rahman ya rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pengurus Masjid Al-Barakah, Ketua DKM Al-Ustaz Haji Ahmad Khaidir, Master Seremoni Pak Haji Asnawi, seluruh jamaah yang pagi hari ini insyaallah kita senantiasa dalam rahmah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada saat bersamaan kehadiran kita di rumah Allah ini melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, bukan sekedar melaksanakan apa yang dititah oleh Allah, tetapi dengan ketulusan keikhlasan kita. Semoga langkah dan ayunan tangan kita bersamaan menggugurkan segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak boleh bosan. Salawat harus kita terus lantunkan, dan pada saat bersamaan sisa waktu umur hidup kita ini terus uswah beliau, teladani beliau, karena memang itu menjadi jembatan atau wasilah datangnya rahmah Allah, datangnya maghfirah Allah salah satunya, dan sekaligus menjadikan magnet akan datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Cinta kita syaratnya satu aja Pak Haji Asnawi, jujur saja. Jadi cinta pada nabinya harus jujur. Jujurnya jangan kacang hijau, jangan ayam, tapi jujur beneran. Ya. Itu mah apa namanya, bubur ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu bangunan itu kan akan menjadi kokoh, kuat, diterpa badai, bahkan likuifaksi sekalipun, bangun itu akan tetap kokoh. Salah satu syaratnya adalah harus kuatnya tiang atau pilar-pilar.
suka atau tidak, syariat mengajari kita. Ini pasti ini ilmu, pakai ilmu arsitek kan, arsitek ini. Sehingga lebar bangunan, panjang bangunan dihitung oleh ahlinya, yang teknik sipil, teknik gambar dan sebagainya. Dan kita harus mempercayai itu, karena itu adalah bagian daripada ikhtiar syariat. Jangan asal-asalan bangun, jangan tawakal konyol. Nah, kita bisa lihat kemarin kan musibah yang terjadi di pesantren apa itu, Al-Khazin kan itu. Jujur, suka atau tidak, itu adalah salah satunya abai atau lalai dalam konstruksi bangunan. Kurangnya kuat pilar-pilar, sementara bangunan terus ditinggikan. Nah, itu baru bangunan fisik. Apalagi bangunan yang non fisik. Jadi harus lebih kuat pilarnya, harus lebih kuat tiang-tiangnya. Nah, yang sudah kita pelajari, alhamdulillah sudah 2 pilar ini tiang, yaitu sabar dan menjaga kehormatan diri. Jadi alhamdulillah nih, 2 tiang yang direkomendasikan oleh Ibnu Qayyim kita sudah pelajari, dan kita terus mempelajari dan mempraktekkan sabar, lalu bagaimana menjaga kehormatan diri. Semua ini butuh istiqomah, butuh perjuangan. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita coba masuk pada pilar yang ketiga. Nah, mudah-mudahan semakin kokoh bangunan hidup kita, semakin kuat bangunan hidup kita, karena memang badai akhir zaman ini jauh lebih dahsyat. Bahkan secara kasat mata, nyaris saru, nyaris tanpa ada beda perbuatan yang baik dengan yang batil, karena begitu halusnya menyusup kebatilan dalam perbuatan baik, dan begitu mudahnya juga kebaikan disusupi oleh kebatilan. Kenapa? Ya karena salah satu jawabannya, kita tidak kuat tadi membangun tiang-tiang atau pilar-pilar yang sumber sebabnya adalah karena lupa diri akan tujuan. Sehingga dunia yang memang menipu, yang memang main-main, itu seringkali dianggap serius oleh kita gitu. Nah kan, kita sebelum masuk Ibu Bapak, ini kalau lagi main-main, anggaplah dalam bergumul kita bercanda, lalu pada saat pergumulan itu, pada saat percandaan itu ditanggapi serius, kira-kira apa yang terjadi dalam pergumulan itu? Kan yang namanya canda, ada tawa terkadang, ya namanya bercanda seperti apa sih gitu kan. Nah, lalu salah satu atau beberapa menanggapi serius, pasti akan menimbulkan sakit hati. Pertemanan menjadi rusak, perkumpulan menjadi bubar kan gitu kan. Nah, sama halnya dengan dunia. Ketika dunia itu dianggap serius oleh kita, ya siap-siap kita harus sakit hati kita. Karena memang la'ibun walahun, Allah menyebutkan dalam Quran itu. Jadi dunia itu ya tempatnya bermain, tempatnya senda gurau. Jadi jangan serius-serius ngurusin dunia. Makalah Allah merekomendasikan ibtagha wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi yang fokusnya adalah mencari akhirat. Buang jauh-jauh pemikiran, statement, termasuk dari siapapun, entah itu dari ustadz, dari kiai. Kalau ada yang berkata hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat, buang jauh-jauh, karena itu tidak cocok dengan ayat itu tadi. Fokusnya suruh mencari akhirat. Jika tidak, kalau ada keseimbangan, nanti kita serius ngurusin dunia. Serius. Kalau serius pasti sakit. Itu situ. Jadi konteks ayat itu kalau mau dikaji dalam hal apapun,
mau dari sisi nahunya, sorobnya, balaghahnya, muatan substansinya, itu jelas tidak ada rekomendasi untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Tapi justru jadikan dunia itu sebagaimana rekomendasi Nabi. Jadi ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya menuju akhirat. Jadi yang namanya ladang berarti tempat cocok tanam, tempat berbuah, hasilnya di akhirat. Maka yang kedua saya titip pesan, jangan pernah ada persepsi di dunia ada kesuksesan. Jangan ada persepsi. Kalau ada persepsi dunia sukses, banyak penyakit hati yang muncul pada diri kita nanti. Pertama, takabur ketika sukses, ketika tercapai tujuan itu. Padahal masih ada alam-alam yang harus kita lewati, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat yang terakhir nanti. Apakah kita sudah bisa jamin itu selamat, kita sukses barzah kita, mahsyar kita? Kan tidak ada satupun. Bagaimana kita bisa mengklaim ketika satu target kita capai lalu kita mengatakan we are success? Wah, ini sangat bahaya buat kita. Maka apapun yang kita capai itu, Allah hanya merekomendasikan pada kita cukup disyukuri. Ketika ada perjalanan-perjalanan yang luka dan liku, memang itu bagian daripada proses ujian. Cukup S yang kedua, yaitu sabar. Itu sudah kita pelajari. Insya Allah kita kuat sabar. Tinggal kita kuatkan syukur kita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memang ngaji-ngaji begini harus niatnya memang kita benah diri, gitu, ngaji-ngaji, karena memang ini adalah pembenahan, pembeningan jiwa, hati dan ruh kita, agar pada saat ditakdirkan perjanjian kita selesai, kita tiga komponen tadi, jiwa, hati dan ruh, sedang dalam proses menuju jernihnya dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, kita kupas ya ibu bapak. Bapak-bapak saya tanya dulu, butuh nggak akan keadilan? Ibu-ibu butuh. Ada nggak makhluk di bumi yang tidak butuh keadilan? Ada nggak? Nggak ada. Jadi keadilan itu bukan hanya sebuah keharusan, tetapi kebutuhan. Karena ketika keadilan itu tidak dianggap butuh, maka nanti akan terjadi minimal dua, yaitu kezaliman. Yang pertama akan terjadi kezaliman, lalu yang kedua itu akan terjadi perlawanan daripada keadilan itu sendiri. Sadar akan itu, negara sebagai institusi yang mengayomi kita, walaupun berat, mencoba itu menghadirkan lembaga-lembaga yang bisa memang membawa kita pada keadilan seharusnya, ya. Salah satunya lembaga kepolisian. Wah, tiap tahun bertambah terus jumlah anggota polisi. Salah satunya adalah fungsinya menegakkan keadilan. Karena salah satu fungsi dari kepolisian adalah misalnya melakukan penyidikan. Ketika satu perkara selesai, disodorkanlah pada lembaga yang kedua yang bernamanya kejaksaan. Ketika sudah P21 dianalisis oleh jaksa, dilakukan bukan hanya penyelidikan dan penyidikan karena sudah selesai di level polisi, masuk pada level penuntutan, masuk jaksa. Ada lawannya, maka masuklah pada lembaga yang ketiga namanya peradilan. Selesai penyelidikan, ditimbang kiri, timbang kanan, entah subjektif, entah objektif, dibawalah ke lembaga yang harusnya terhormat dan memang harus dijaga kehormatannya,
yang namanya peradilan. Disimak baik-baik, dianalisis baik-baik oleh hakim, maka hakim memutuskan. Belum selesai di situ. Ketika yang terputus dalam hal ini misalnya terpidana tidak puas, masih diberikan kesempatan oleh institusi negara untuk mencari keadilan, maka diberi ruang waktu dan ruang yang namanya banding. Dianalisis lagi oleh hakim banding. Apapun takaran hakimnya. Selesai di situ, apakah selesai? Tidak. Ketika terdakwa atau yang berkaitan dengan itu melakukan langkah yang ketiga, yaitu kasasi. Putus kasasi. Bahkan ketika sudah putus hukum, lalu di kemudian hari ada bahasa hukumnya disebut dengan novum, bukti baru, itu bisa dibuka kembali. Jadi saking butuhnya kita akan keadilan, lembaga menghadirkan itu semua, negara menghadirkan itu semua untuk kita. Jadi harusnya secara teori semakin hari keadilan harus semakin nyata. Tapi faktanya semakin tidak nyata. Negara masih penasaran dan greget. Dibuatlah lembaga di luar yang itu yang disebut namanya ad hoc. Walaupun terkadang bisa diintervensi, muncullah namanya KPK. Waktu SD anak kita juga belajar matematika itu. KPK SD mah kelipatan persekutuan terkecil. Itu ya. Jadi bukan KPK. Saking butuhnya dan saking harus memberikan rasa keadilan. Nah, saya tidak dalam kapasitas itu. Kalau bicara ini nanti harus dengan lembaga yang bersangkutan bicaranya. Kita tidak itu. Fasilitas-fasilitas ini tersedia semua. Tapi kok kenapa terasa semakin jauh? Kok kenapa pisau itu hanya tajam ke bawah? Kenapa tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri, tidak ke atas? Padahal 15 abad yang lalu Quran sudah memerintahkan keadilan, pisau harus tajam ke segala arah. Nah, berarti kan yang harus dievaluasi sungguh-sungguh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam menegakkan keadilan. Siapa orang terdekat dengan kita? Pelaku penegak keadilan. Siapa Pak, Bu? Dalam institusi seakan itu polisi. Kita tidak akan bahas itu. Itu nanti akan banyak orang sakit hati. Ya. Tetapi kan nanti kita akan ketemu dengan pengadilan hakiki. Buat kita manis sementara. Tapi saya mau coba aja itu sebetulnya. Kalau diberikan kesempatan oleh ketua DKM, asal siapa aja ketua DKM-nya. Nah, buat kita lepaskan itu dulu, institusi itu, karena kita ingin berlaku adil itu dalam perspektif kita. Nah, yang suka jadi masalah keadilan itu, adil itu dari kata adalah ya'dilu adlan. Ini maknanya ibu bapak, menarik ini. Maka nanti bicara adil bisa jadi 10 kali tatap muka, Mas Nabi. Kita akan selesai 2027.
kan ngajinya sebulan sekali gitu. Belum liburnya ya. Nanti sebentar lagi tawakuf Ramadan. Nah, gitu. Nggak apa-apa. Tugas kita mah belajar. Tugas kita belajar, resapi pelan-pelan, lalu kita praktikkan dikit-dikit oleh kita. Nah, Bapak Ibu, adalah ya'dilu adlan. Ini menarik, maknanya bisa menjadi dua makna yang bertolak belakang. Satu sisi adalah ya'dilu adlan, pelakunya adilun, ini bermakna lurus atau tegak. Tetapi di satu sisi adil bisa bermakna lawan daripada lurus. Apa? Nah, keren ini bahasa Arab. Keren sekali bahasa Arab itu. Nah, kok kenapa dari akar kata yang sama lalu menghasilkan dua makna yang berantoni, berlawanan, bertolak belakang? Berarti ada sesuatu di balik itu yang tidak boleh dirubah agar maknanya pada saat praktiknya jangan berlawanan. Apa faktornya? Yang utama faktornya, kalau bahasa politiknya, seringkali seseorang atau institusi menegakkan keadilan dengan menggunakan standar ganda. Kalau standar ganda berarti subjektif. Pak Haji Asnawi karena secara emosional dekat dengan saya, maka ketika saya menegakkan keadilan pada Pak Haji Asnawi, karena punya kedekatan emosi, apalagi banyak baiknya pada saya, jangankan nggak punya duit, jangankan punya duit, lagi nggak punya duit juga ngasih terus ke saya, lalu saya subjektif menilainya. Misal, harusnya secara objektif, ada pasal yang bisa disangkakan, dan itu hukumannya misal 5 tahun, saya bisa bermain karena pandangan saya subjektif. Bisa saja saya tuntut dengan tuntutan bebas yang disebut dengan balas jasa atau balas budi. Kan kasihan si Budi benjol dibalas-balas. Nyata nggak di alam nyata ini? Nyata. Tuh. Belum lagi saya berbuat baik sama ketua DKM yang secara struktural di masjid ini tertinggi sebagai ketua DKM. Kalau saya memutuskan berdasarkan penilaian yang objektif, ada konsekuensi buat saya dipecat jadi narasumber di sini. Umpamanya. Sehingga saya membuat keputusan yang subjektif karena penghindaran untuk dipecat. Itu yang tidak boleh seakan menegakkan keadilan, padahal justru mencederai keadilan. Nah ini, maka standarnya Bapak Ibu harus objektif. Kita masa kalah sama main bola? Main bola supaya pada saat pertandingan, padahal main tuh, bukan serius kan? Ada siapa tuh? Pada saat pertandingan klub A, tim A dengan tim B, ada siapa tuh? Wasit. Wasit itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia ya. Wasit itu berasal dari bahasa Arab. Itu bahasa serapan Indonesia dari kata wasato. Tapi nggak pakai A. Kalau wasatoa itu bahasa Sunda. Satoa. Wasato. Ada dalam Quran khairul umuri au satuha. Sebaik-baiknya perkara yang tengah-tengah. Jadi wasit itu adalah penengah. Tetapi seiring perjalanan, bayangkan dalam main bola saja, seiring perjalanan, karena mata wasit hanya 2, lebar lapangan begitu luas, tidak terpantau, seiring kali melakukan atau membuat keputusan-keputusan yang subjektif.
objektif. Dan itu terbukti kan? Banyak terbukti. Belum lagi, wah dulu, mohon maaf saya agak pengamat bola nih. Dulu di Serie A ada namanya penyogokan klub-klub besar sampai Juventus didegradasi. Kenapa? Karena sebelum main sudah ngatur skor. Saya wasitnya misalnya sudah disogok tuh, rekening sudah nambah, sudah ngalir ke rekening, sehingga skor sudah bisa diatur. Dan maka muncul sekarang agar benar-benar objektif, muncul namanya VAR, kan gitu, video asistensi. Nah, dia kalau yang tahu main bola tuh ada VAR kan, teknologi dimasukkan itu. Nah, kita nggak masuk ke sana. Nah, agar nanti komponen tadi kelembagaan itu ke depan lebih baik, yuk kita mulai dari diri kita. Oh, tapi kan saya bukan anggota lembaga itu, nggak apa-apa. Siapa tahu anak cucu kita ke depan. Nah, karena rekomendasi agama, adil yang pertama itu adalah harus adil pada diri sendiri. Ini bicara adil. Kalau ibu-ibu mah jarang ikut sholat Jumat. Kalau bapak-bapak pasti sholat Jumat. Di ujung khutbah kedua itu khatib hampir selalu membaca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu sampai ayat ini dibaca, saking butuhnya tentang keadilan. Nah, karena bicara adilnya enak nih. Adil ini punya rasa. Ketika kita melihat sesuatu atau merasakan sesuatu dianggap dirasa tidak adil, kita menuntut keadilan. Tetapi ketika kita dihadapkan pada subjek pelaku keadilan, seringkali susah dan berat untuk berlaku adil. Betul nggak ibu bapak? Betul. Ini seringkali kita juga melakukan pandangan-pandangan dan standar ganda. Bukankah mohon maaf sering terjadi dalam rumah misalnya, anak yang satu dihukum, anak yang satu dimanja. Betul? Hati-hati. Itu juga salah satu percontohan ketidakadilan. Kayak belum masuk ke rapat rumah tangga dulu, kita masuk dulu ke individu kita. Untuk adil dalam skup yang agak lebih besar yaitu keluarga, maka adillah pada diri sendiri. Bagaimana adil pada diri sendiri? Kira-kira apa? Adil pada diri sendiri. Adil itu tadi lurus, tegak, sama, proporsional, tepat pada waktunya. Sholat dohor di waktu dohor, jangan di waktu maghrib. Itu nggak adil namanya. Dan nggak boleh. Semua harus proporsional, harus ada waktunya, harus ada aspeknya, bahkan harus ada ukurannya. Saya ambil contoh nih Bu, sebelum ke diri sendiri. Kita punya anak 3, yang satu SMA, yang satu SMP, yang satu SD. Tiap hari masing-masing dikasih jajan 100.000, 100.000, 100.000. Adil apa enggak? Adil apa enggak? Kenapa? Nah, jadi yang namanya sama itu tidak sama dengan persamaan itu tidak sama dengan tidak sama dengan. Menjadi tidak adil kebutuhan anak kita yang SD butuhnya 20.000 lalu kita kasih 100.000. Menjadi tidak adil anak SMP kebutuhan dasarnya 50.000 kita kasih 100.000. Jadi standar-standar ganda ini itu adalah penyakit awal dalam menegakkan keadilan. Nah, makalah. Jadi bukan hanya sekedar sama. Jadi bukan equal.
adil itu. Tapi sekali lagi, tegak, lurus, berdasarkan proporsinya, berdasarkan waktunya, berdasarkan ukurannya, bahkan berdasarkan tempatnya. Ya, ada waktu. Berapa menit lagi? Ya, ini tadi kita harus adil pada diri sendiri. Gimana Bu? Cara adil pada diri sendiri? Bingung kan? Pak? Gimana adil pada diri sendiri? Ini penyakit awal kita. Berat, sulit menegakkan keadilan karena kita masih limbung adil pada diri sendiri. Jadi bicara idealisme, orang-orang tadi yang berada di institusi yang saya sebutkan di awal tadi, harusnya bicara idealisme, mereka sudah selesai keadilannya dengan dirinya sendiri. Jadi harus selesai mereka dengan keadilan diri sendiri, sehingga nanti tidak ada subjektivitas, tidak ada interest, tidak ada kepentingan diri sendiri, akan kuat dari tekanan. Adil pada diri sendiri yaitu, kan ada penyakit nih pada diri kita nih Bapak Ibu. Kita punya syahwat. Punya syahwat? Syahwat itu jangan persepsi hanya biologis ya. Syahwat dunia, syahwat binatang. Kita punya amarah? Punya nggak amarah? Punya kita amarah. Makalah perlulah amarah itu dikelola, kan itu bagian daripada jiwa, nafs, agar bergeser amarah itu kan nanti syukur-syukur, dan memang itu tujuan terbaik kita, amarah bergeser menjadi mutmain. Kan nafsu itu ada 3 kan? Nafsu mutmainnah, nafsu lawwamah, sama nafsu amarah. Amarah itu apa? Amarah itu apa Pak? Marah-marah gitu? Nah itu. Amarah itu sama juga, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amaro, menyuruh. Jadi nafsu yang selalu nyuruh kita jauh dari Allah, itu namanya nafsu amarah. Salah satunya ekspresinya marah-marah kita itu menjauhkan kita dari Allah. Nah, menegakkan keadilan pada diri sendiri kita, pastikan oleh kita kedua penyakit yang ada dalam diri kita, dan itu pasti ada, jangan dibuang, tapi kelola dan kendalikan. Amarah tadi yang suka nyuruh-nyuruh kita, syahwat tadi, jadikan mereka berdua ini sebagai tawanan perang hidup kita. Berat gak? Berat gak Pak Bu? Berat. Itulah satu bukti bahwa menegakkan keadilan begitu berat. Jadi jangankan yang sifatnya institusional, yang sifatnya personal saja, karena amarah dan syahwat harus dijadikan tawanan oleh kita, dan itu kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan itu. Ini kita harus coba tuh, harus coba, karena bicara adil ini nanti banyak sekali Al-Quran, dan yang tadi saya bilang bisa 17 kali 12 kali tatap muka. Karena kata adil itu salah satu sifat Allah, itu berada di urutan, kalau di Asmaul Husnanya itu berada di urutan ke-30. Kalau nomor satunya diawali dengan lafaz Allah, Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Yang urutan 30-nya insyaallah adalah Al-Adlu, dia Allah Maha Adil. Nanti ketemu lagi, ada lagi satu asma Allah
yang definisi bahasa kitanya, bahasa Indonesianya sama, adil-adil juga, yaitu al-muqsit. Pernah baca dalam Asmaul Husna? Bahasanya aja sudah beda, berarti substansinya juga pasti ada kebedaan. Tapi karena bahasa Indonesia itu terbatas, kita menyebutnya sinonim. Bahwa sinonim dari adil itu adalah al-muqsit. Padahal bukan. Belum selesai di situ. Walaupun tidak masuk pada al-Asmaul Husna, ada lagi yang menyatakan keadilan, yaitu mizan. Timbangan. Maka lembaga peradilan suka dilambangkan dengan timbangan. Jadi bukan hanya toko beras. Gitu. Nah, karena memang itu melambangkan keadilan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini belum masuk kita ke substansi. Sekali lagi, mustahil, bahkan sangat berat keadilan itu akan terjadi, jangankan di skup negara, kalau kita membiarkan individu-individu yang seharusnya menjadi tawanan tadi yang bernama amarah dan syahwat, lalu kita biarkan malah dibalik sama kita, amarah dan syahwat justru mengendalikan kita. Kita dikuasai, kita disuruh-suruh oleh amarah, lalu kita disuruh-suruh oleh syahwat kita. Itu sudah pasti. Ketika dia menilai tentang keadilan terhadap siapapun, pasti subjektif. Pasti subjektif. Jadi saya berani mengatakan pasti subjektif. Kenapa pasti? Karena yang mengendalikan bukan petunjuk Allah, tapi tadi nafsu, amarah kita, syahwat kita. Siap Bapak Ibu menjadikan amarah dan syahwat jadi tawanan? Siap gak siap? Harus siap. Siap gak siap? Harus siap. Kalau enggak, kita jadi orang zalim terhadap diri kita. Itulah yang Allah maksud, innallaha la yuzlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah enggak pernah menzalimi manusia, tapi manusia itu sendiri yang menjadikan dirinya zalim, karena membiarkan tawanannya dilepas ikatannya, amarahnya dibiarkan, syahwatnya dibiarkan. Tuh, itu level pertama dulu. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah melaksanakan keadilan pada diri kita sendiri. Yang kedua, saya ingin garis besar dulu pada kesempatan ini. Setelah kita adil pada diri sendiri, masuk pada level kedua, komponen-komponen dalam berbangsa dan bernegara. Yang terkecil adalah komponen rumah tangga. Adil harus tegak dalam rumah tangga. Di rumah tangga, walaupun rumahnya belum ada tangganya, tetap disebut rumah tangga. Bahkan belum punya rumah pun ketika sudah menikah tetap disebut rumah tangga. Jadi rumah tangga tidak ada kaitannya dengan punya rumah atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan ada tangganya atau tidak. Yang ada kaitan rumah tangga itu salah satunya dengan keadilan. Rumah tangga itu awalnya menyatukan dua manusia, diikat, namanya akad. Akad ini bukan perjanjian si calon laki-laki dengan calon mertuanya, tetapi itu hakikatnya perjanjian dengan Allah. Maka pernikahan Al-Quran menyebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian yang begitu berat. Kata mitsaqan ghalidha itu hanya 3 kali dalam Quran yang sebanyak itu. Pertama itu perjanjian si Bani Israel tuh, yang tukang mencederai. Coba lihat aja,
Perjanjian Gaza, perjanjian mah perjanjian, gempuran mah gempuran kan. Memang si borokokok laknatullah seperti itu. Bahasa Jermannya apa borokokok itu? Yang kedua, perjanjian para nabi dengan Allah, Allah ikat dengan bahasa yang sama dengan akad nikah, mitsaqan ghalidha. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, Allah ikat perjanjian itu dengan kata mitsaqan ghalidha, karena mereka penegak keadilan. Lalu saking pentingnya bangunan rumah tangga ini, Allah ikat juga dengan namanya mitsaqan ghalidha. Jadi cuma 3 kali kata mitsaqan ghalidha dalam Quran itu. Sirail tadi Bani Israel, lalu para nabi dan kita yang sudah mengikat perjanjian pernikahan. Nah, makalah dalam hukum agama ketika kita menikah, mengikat janji dengan Allah, jadi hakikatnya berjanji dengan Allah, siap menegakkan keadilan, muncul hukum namanya hak dan kewajiban. Kenapa keadilan seringkali tidak ada dalam rumah tangga? Karena para pihak dalam rumah tangga ini seringkali mengabaikan salah satunya haknya dan kewajibannya. Seringkali disilang apa yang menjadi kewajiban istri itu malah menjadi haknya, menjadi kewajibannya suami. Apa yang menjadi kewajiban suami seringkali malah menjadi kewajibannya istri. Sehingga rumah tangga akhirnya pindah profesi menjadi jaksa semua. Fungsi jaksa tadi apa? Menuntut. Jadi suami nuntut istri, istri nuntut suami. Ini akibat salah satunya konsep rumah tangga tidak berdasarkan keadilan yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Bahkan tadi kalau kita memahami kata adil bukan hanya kata al-adlu tapi al-muqsitu, ini nih ada, jadi belum masuk ke adil, nggak apa-apa ya, belum masuk ke adil, jadi kemana-mana karena ini terkait, nggak apa-apa Bu ya. Nih kalau kita menghadiri resepsi pernikahan atau akad nikah, mengucapkan selamat pada yang nikah itu, doanya apa? Ayo, kira-kira atau di WA atau di mana saja, misalnya langsung ataupun tidak langsung. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi seringkali gimana? WA kita atau samara gitu ya. Samawa ya, mungkin yang tepatnya samara itu harusnya, karena wa ma wa antop itu kan ya, wa rohmah, jadi tepatnya samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Ini doa yang terlanjur dianggap benar kesalahannya. Jadi ini doa yang sering kita sampaikan yang terlalu terlanjur dianggap benar kesalahannya. Sebelum masuk ke adil ya, ada waktu 2 menit. Kita ke sini dulu. Biar kita tobat ini. Nanti menghadiri pernikahan, samara buang jauh-jauh. Karena itu samara itu hanya ada di dapur. Itu paham. Bumbu ya, itu. Nah, lihat konsep Qur'annya di surat Ar-Rum kalau nggak salah ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkaru.
Ini ayat pokoknya kalau dalam pernikahan pasti Qori baca ini. Gitu. Kalau kita baca terjemahannya aja dulu. Ada doanya nggak itu? Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kan gitu? Allah menciptakan kamu dari jenismu sendiri supaya ada ketenangan. Lalu Allah jadikan cinta kasih dan rahmah saling menyayangi, dan di dalam itu semua adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau berfikir. Itu kalimat apa namanya? Kalimat berita. Kenapa dirubah jadi doa oleh kita jadi samawa samara? Ini Allah memberikan kabar, memberikan khabar pada kita. Ini berita. Di dalam pernikahan itu, nah, yang kita semua sudah menikah, Allah ciptakan pasangan kita dari jenis kita. Jadi kita nggak nikah dengan binatang, kita nggak nikah dengan jin, kita nggak nikah dengan malaikat, juga nggak boleh nikah sesama jenis. Karena Allah ciptakan azwaja. Kalau sejenis bukan azwaja namanya, batangan lawan batangan, ember lawan ember, namanya bukan sejenis. Azwaja. Tujuan pernikahan hanya satu, litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan. Maka cek yang tidak menikah sangat berpotensi besar tidak tenang. Saking ingin tenangnya kaum laki-laki sampai ingin lagi. Enggak, saya mah enggak. Ya, enggak nolak maksudnya. Ya. Nah, kayak belum masuk nih. Adil kemana-mana nih Pak Haji, nggak apa-apa ya. Jadi tujuan nikah itu litaskunu ilaiha, supaya ada ketenangan. Dari ketenangan itu nanti akan muncul segala kebaikan-kebaikan. Allah Maha tahu, Allah Maha adil. Untuk mencapai ketenangan, Allah kasihkan senjatanya, Allah kasihkan wasilahnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Jadi kalau bahasa anak muda, bullshit. Yang namanya orang masih ta'aruf, apalagi pacaran, lalu dibilang saling cinta. Cinta itu akan ada setelah nikah. Allah jadikan mawaddah, cinta kasih, warahmah. Rahmah itu, nah ini supaya ada keadilan tadi. Dalam pernikahan kan tadi ada hak istri, ada kewajiban istri, ada hak suami, ada kewajiban suami. Belum selesai, karena dalam rumah tangga bukan hanya hitam putih, tapi harus ada rasa. Rasa itulah disebut dengan mawaddah warahmah. Kekurangan suami bukan dibuka oleh istri, tetapi dicoba diikhtiarkan oleh istri untuk ditutupi. Kekurangan istri bukan dibuka aibnya oleh suami, tapi dicoba sekuat mungkin oleh suami untuk ditutupi. Itu namanya rahmah. Itu namanya kita sedang berproses memberikan rasa keadilan. Itu dalam rumah tangga. Jadi pantas saja menegakkan keadilan itu begitu berat, karena dalam rumah tangga saja tidak mudah. Jadi mulai hari ini doa samawa atau samara kita buang, karena doa yang terlanjur salah dianggap benar. Tadi yang tepatnya barakallahu laka, itu sampai seterusnya. Demikian, mohon maaf sampai di situ dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa lebih dalam lagi. Terima kasih.